dan Kewarganegaraan kelompok 8. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Nurul Padilla. Saya sebagai sekretaris di MOOC Pancasila dan Kewarganegaraan kelompok 8. Hai, saya Laila Zahra sebagai editor MOOC Pancasila dan Kewarganegaraan kelompok 8. Hai, perkenalkan nama saya Nita Zara Putri dan rekan saya Wanda Naisha. Saya di sini sebagai pewawancara mahasiswa narasumber 1. Bye. Hai, benarkah nama saya Putri Asana Haini dan rekan saya jadi Pak. Di sini saya sebagai pewawancara dari anggota kepolisian dari narasumber berdua. Hai, kenalkan nama saya Salwa Sabila dan ini rekan saya Hilman Nur Farida. Saya di sini sebagai pewawancara penuh dari narasumber ketiga. Di era globalisasi yang penuh tantangan, semangat bela negara sangat penting. Pancasila, jiwa bangsa negara, menuntun kita untuk menjaga kedaulatan dan membangun karakter. Bela negara dan anti korupsi adalah dua pilar penting untuk negeri yang kuat dan adil. Namun, ancaman tak hanya datang dari luar. Korupsi musuh dalam selimut terus menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk melawannya, dibutuhkan tekad kuat dan budaya anti korupsi yang kokoh. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bebas anti korupsi. Mari kita bahas beberapa jawaban dari narasumber kita sebagai berikut. Halo, selamat datang di podcast kita hari ini, yaitu podcast MOOC Pancasila Kewarganegaraan. Pertama-tama kita perkenalan diri dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Nita Zara Putri dan rekan saya Wanda Naisha. Wan, tahu nggak hari ini kita pemeriksaan analis istimewa loh? Wah, siapa tuh? Kita kedatangan tamu dari mahasiswa Universitas Kikupip yang bernama Kak Nurul Alifah, yaitu sebagai narasumber kita hari ini. Halo Kak Nurul, selamat sore. Hai, selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kita langsung saja yuk ke pertanyaan. Menurut Kak Nurul, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan mahasiswa? Baik, jadi dari sila pertama di sini ada menjaga nilai keagamaan ya, di mana kita menjaga toleransi terhadap pemeluk agama lain. Lalu sila kedua, kepedulian sosial, membantu sesama makhluk yang membutuhkan. Di sila ketiga ada memupuk semangat nasionalisme yang mencintai tanah air dengan menjaga kebutuhan kebudayaan dan lingkungan. Sila keempat, menghormati pendapat teman dan diskusi kelompok dalam berorganisasi. Sila kelima, gimana menggunakan fasilitas kampus dengan bijak dan tidak merugikan orang lain, bersifat adil dan dalam berorganisasi. Baik Kak, untuk pertanyaan kedua, apa makna bela negara bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagaimana cara Anda berkontribusi? Menurut saya, bela negara merupakan upaya setiap warga negara dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, baik dalam maupun luar negeri. Bela negara juga tidak hanya berpartisipasi dalam pertahanan militer, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Untuk saya, berkontribusi dalam bela negara ada dalam berperan aktif dalam melawan korupsi menjadi bagian integral dari bela negara. Karena kita sebagai warga negara harus menjalankan tanggung jawab yang baik sebagai warga negara. Mana korupsi ini merupakan ancaman serius bagi kedaulatan dan keutuhan bangsa. Oke, baik, kita langsung saja ke pertanyaan terakhir ya Kak. Bagaimana menurut Kak Nurul budaya anti korupsi di lingkungan pergaulan sehari-hari? Cara saya menanamkan budaya anti korupsi di lingkungan sehari-hari itu kan membutuhkan komitmen dan usaha bersama ya. Nah, kita mulai dari diri sendiri. Kita berusaha untuk menjadi contoh yang baik dan terus berjuang untuk membangun masyarakat yang bersih dan berintegritas. Baik Kak, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Ulasan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Semoga diskusi ini bisa
menjadikan kenal kita lebih baik mencintai negara dan kenal korupsi. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk rakyat. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di lain. Halo guys, kembali lagi di podcast Emosi Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertama-tama kita perkenalkan diri dulu yuk. Ayo, perkenalkan nama saya Dengkuti Asrayu dan kak saya Yulisa Nuralifa. Hari ini kedatangan tamu istimewa nih Jel. Siapa tuh? Dari anggota kepolisian yaitu Bapak Sumanti. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang implementasi Pancasila dan bela negara dan upaya penguatan anti korupsi. Langsung aja yuk Jel. Ayo. Selamat siang Bapak. Selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya nih Bapak? Langsung aja ke pertanyaannya ya Pak. Dalam pandangan Bapak, sejauh mana Pancasila diterapkan dalam kebijakan pemerintahan saat ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi bagaimana pandangan Bapak sejauh mana Pancasila diterapkan dalam kebijakan dalam kebijakan pemerintah Indonesia? Baik, yang pertama mungkin kita Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Pancasila adalah segala sumber hukum di negara kita. Ya. Nah, kalau menurut pandangan kami bahwa negara Indonesia memang dari awal kan sudah menerapkan Pancasila dari mulai kemerdekaan sampai sekarang. Menurut pandangan dia sudah berjalan, walaupun mungkin ada beberapa sila yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya ya Bapak, selain dalam konteks militer, dalam bentuk apa saja warga negara dapat berkontribusi dalam bela negara? Berkontribusi dalam bela negara. Nah, kalau memang pada zamannya kemerdekaan, mungkin kontribusi rakyat Indonesia adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk setelah merdeka 1945, jadi dalam mengisi kemerdekaan itu sama saja dengan membela negara. Salah satunya mungkin dengan pendidikan, adik-adik kesehatan, warga negara sekarang sudah dijamin oleh pemerintah sama dengan bela negara ya. Apalagi mungkin nanti keadaan darurat. Kalau misalkan ada keadaan darurat perang ya semuanya wajib ikut bela negara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan yang terakhir Bapak, menurut Bapak bagaimana kondisi korupsi di Indonesia saat ini? Apa tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi di negara ini? Baik, mencoba menjawab ya, mungkin ini ranahnya lebih ke politik, mohon maaf apabila mungkin kurang berkenan ya. Jadi menurut pandangan saya korupsi di Indonesia ya marak ya, walaupun sudah ada badan yang mengurusi korupsi ya, salah satunya mungkin KPK, walaupun di dalamnya itu beberapa instansi. Namun demikian kita bisa lihat kenyataan di media bahwa korupsi di Indonesia masih marak ya. Mungkin nanti menurut pendapat saya badan-badan yang menangani korupsi harus lebih ditingkatkan kembali. Kemudian sistem pemerintahan bekerja sama ya, semua instansi harus bekerja sama. Mungkin itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan sudah menotifikasi kami semua. Semoga diskusi ini mengingatkan apa pentingnya pemberantasan korupsi di negara ini. Tak terasa nih Put, kita udah ada di akhir pembicaraan tentang implementasi Pancasila dalam bela negara dan upaya penguatan anti korupsi. Dari penjelasan awal hingga akhir, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Bye. Halo, selamat datang di podcast kami EOMC Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertama-tama kita kenalan dulu yuk. Ayo, nama saya Salsabila dan saya Yuwan Farida. Di sini kami kedatangan tamu istimewa loh. Ya,
Bapak Hilman Pahrani SPD, dia itu guru PPKN yang mengajar di SMK Mekarer Bandung. Selamat pagi Bapak Hilman, dan apa kabar hari ini? Pagi juga, alhamdulillah happy saja. Di sini kita akan berbincang-bincang nih tentang implementasi Pancasila dalam bela negara dan upaya pemberantasan anti korupsi. Kita langsung aja ya. Lanjut aja ke pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana cara praktis bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam bela negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Untuk menanggapi yang tadi pertanyaannya kontribusi ya, kontribusinya yaitu bagaimana mematuhi aturan hukum dan menjaga perasaan orang lain. Lalu ada juga yang dimana kontribusi itu yang menghormati atau perbedaan toleransi dan menjaga persatuan. Banyak pertanyaan kedua. Baik, bagaimana cara masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam mencegah dan melawan korupsi? Untuk mencegah korupsi, dimana melaporkan tindakan korupsi itu pada yang berwenang. Lalu ada juga yang seperti kemarin terobosan di mana tidak memberi atau menerima suap. Apa langkah awal yang akan dilakukan oleh siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena kita bersikap jujur dan adil dalam sehari-hari, lalu membantu teman apa yang membedakan, yang tidak membedakan suku atau agama, lalu berpartisipasi dalam tokoh agama. Terima kasih Bapak untuk waktu yang sudah Bapak luangkan. Semoga dengan kegiatan hari ini bisa menerapkan ke seluruh masyarakat Indonesia dan juga beredukasi. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Sekali lagi terima kasih. Oke guys, jadi dapat kita simpulkan dari hasil para narasumber kita implementasi Pancasila dalam bela negara berupaya penguatan budaya anti korupsi, yaitu dengan cara mewujudkan pengamalan Pancasila dan membutuhkan komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Bela negara dan budaya anti korupsi merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan bangsa yang adil, makmur, dan bebas dari korupsi.